Wah, hari yang cerah sekali. Kiki si kelinci kecil melompat-lompat dengan gembira. Hari ini, Kiki punya misi super penting. Ibu kelinci memintanya mengantarkan sekeranjang kue wortel ke rumah nenek tupai. Rumah nenek tupai ada di seberang hutan. Ibu sudah memberikan Kiki sebuah peta ajaib. Ingat ya Kiki, kata ibu, ikuti saja jalan setapak berwarna kuning di peta ini. Pasti sampai. Kiki mengangguk mantap. Siap ibu, misi diterima. Dengan keranjang di punggungnya, Kiki pun mulai berjalan memasuki hutan. Hutan ini sangat indah. Ada bunga-bunga berwarna-warni, kupu-kupu yang menari-neri, dan kicauan burung yang merdu. Kiki sangat senang sampai-sampai ia bernyanyi. Jalan-jalan di hutan, antar kue untuk nenek. Hatiku riang gembira. Lalala. Saking asyiknya bernyanyi dan melihat sekeliling, Kiki tidak sadar kalau ia sudah berjalan cukup jauh. Tiba-tiba, ia melihat dua jalan setapak di depannya. Satu jalan ke kiri, satu lagi ke kanan. Wah, yang mana ya yang benar? Kiki membuka petanya. Petanya terlihat sedikit aneh. Ada gambar pohon besar terbalik dan sungai yang mengalir ke atas. Kiki menggera-gera kepalanya yang tidak gatal. Kok aneh ya, gumahnya? Tanpa pikir panjang, Kiki memilih jalan ke kanan karena di sana ada banyak bunga aster kesukaannya. Ia terus berjalan sambil memetik beberapa bunga untuk nenek tupai. Tapi, semakin lama berjalan, Kiki merasa jalan ini semakin sepi. Pohon-pohonnya semakin rapat dan suasananya sedikit gelap. Jalan setapak kuning yang disebut ibu juga tidak terlihat. Kiki mulai merasa sedikit cemas. Sepertinya aku salah jalan, bisiknya pada diri sendiri. Ia kembali melihat peta. Ia memutar-mutar peta itu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Aduh, pusing. Kenapa petanya jadi begini? Seru Kiki. Ternyata, tanpa sadar, Kiki memegang petanya terbalik. Pantas saja semua gambarnya jadi aneh. Karena panik, Kiki malah berlari tanpa arah. Ia berharap bisa menemukan jalan kembali. Tapi, hutan ini sangat luas. Kiki malah semakin tersesat. Akhirnya, Kiki berhenti di bawah pohon besar dan menangis. Aku tersesat. Bagaimana ini? Kue untuk nenek tupai nanti dingin. Tiba-tiba, dari atas pohon, terdengar suara. Kenapa kamu menangis teman kecil? Kiki mendongak. Di atas dahan, ada seekor burung hantu bijaksana yang sedang menatapnya. Namanya Pak Bubo. Aku tersesat. Pak Bubo, aku mau ke rumah nenek tupai, tapi aku salah jalan, jawab Kiki sambil sesenggukan. Pak Bubo terbang turun dan hinggap di dahan yang lebih rendah. Coba ceritakan, kenapa kamu bisa tersesat? Tanya Pak Bubo dengan tenang. Kiki pun menceritakan semuanya, dari mulai ia terlalu asyik melihat-lihat, sampai ia salah membaca peta karena terbalik. Pak Bubo tersenyum bijak. Kiki, kalau kita sedang melakukan tugas penting, kita harus fokus. Boleh saja menikmati pemandangan, tapi jangan sampai lupa dengan tujuan utama kita. Kiki mengangguk pelan, merasa bersalah. Dan kalau kita bingung, atau merasa ada yang aneh, jangan panik dan jangan malu untuk bertanya. Lanjut Pak Bubo. Coba lihat, di sekitarmu banyak teman-teman lain. Ada semut yang sedang berbaris. Ada tupai yang sedang melompat. Kamu bisa bertanya pada mereka. Kiki terdiam. Benar juga ya, tadi ia melihat banyak hewan lain. Tapi ia terlalu panik untuk menyapa dan bertanya. Ia hanya memikirkan masalahnya sendiri. Sekarang jangan khawatir, kata Pak Bubo. Aku tahu di mana rumah nenek tupai. Kamu sudah tidak jauh lagi kok. Coba berikan petamu padaku. Kiki memberikan petanya pada Pak Bubo. Pak Bubo membalik peta itu ke posisi yang benar. Nah, lihat, dari sini, kamu hanya perlu berjalan lurus, sampai menemukan sungai kecil, lalu belok kiri. Di sana ada jembatan kayu. Rumah nenek tupai ada persis setelah jembatan itu. Mata Kiki berbinar-binar. Wah, benarkah? Terima kasih banyak, Pak Bubo. Terima kasih. Sama-sama, Kiki. Ingat pesanku tadi. Ya, kata Pak Bubo sambil tersenyum. Kiki mengangguk semangat. Pasti, Pak Bubo, aku akan ingat. Kalau ada tugas, harus fokus. Dan kalau bingung, harus berani bertanya. Dengan semangat baru, Kiki mengucapkan selamat tinggal pada Pak Bubo dan kembali berjalan.
Kali ini, ia berjalan dengan lebih hati-hati. Ia fokus mengikuti petunjuk di peta, sambil sesekali menyapa hewan lain yang ia temui. "Permisi Pak Semut, selamat pagi Kakak Tupai," sapanya dengan riang. Tidak lama kemudian, Kiki mendengar suara gemericik air. Benar saja, ada sungai kecil di depannya. Lalu ia belok kiri dan menemukan jembatan kayu yang kokoh. Dan di seberang jembatan, terlihat sebuah rumah mungil yang lucu dengan asap mengepul dari cerobongnya. "Itu pasti rumah Nenek Tupai." Kiki berlari dengan gembira. "Nenek, Nenek Tupai!" Peng, pintu pun terbuka. Dan Nenek Tupai yang ramah menyambutnya dengan senyuman hangat. "Kiki, cucuku, akhirnya kamu sampai juga." Kiki memberikan keranjang kuenya. "Ini kue wortel dari ibu, Nek. Maaf ya, aku sedikit terlambat. Tadi aku sempat tersesat di hutan," kata Kiki jujur. Nenek Tupai tersenyum. "Tidak apa-apa, sayang. Yang penting kamu sekarang sudah sampai dengan selamat." Mau cerita kenapa bisa tersesat? Kiki pun menceritakan petualangannya kepada Nenek Tupai tentang peta terbalik dan pertemuannya dengan Pak Bubo yang bijaksana. Nenek Tupai mengangguk-angguk. "Wah, pengalaman yang berharga ya. Kamu jadi belajar sesuatu yang baru hari ini." Kiki mengangguk. Nek Kiki belajar kalau Kiki harus lebih fokus dan tidak boleh malu bertanya kalau tidak tahu." Nenek Tupai memeluk Kiki. "Itu baru cucu nenek yang pintar." Mereka pun masuk ke dalam rumah dan menikmati kue wortel hangat bersama-sama sambil tertawa ceria. Hari itu, Kiki tidak hanya berhasil menyelesaikan misinya, tapi ia juga mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Nah, teman-teman, dari cerita Kiki tadi, kita bisa belajar sesuatu. Loh, kalau kita diberi tugas oleh orang tua, kita harus mengerjakannya dengan sanggup-sanggup dan fokus. Boleh saja kita bermain atau bersenang-senang, tapi jangan sampai lupa tugas utama kita. Dan yang paling penting, kalau kita merasa bingung, kesulitan, atau tidak tahu, jangan pernah takut atau malu untuk bertanya. Ya, bertanya itu bukan berarti kita bodoh, tapi justru membuat kita jadi tahu dan pintar. Terima kasih sudah menonton cerita hari ini ya. Jangan lupa untuk terus jadi anak yang hebat, fokus, dan berani bertanya. Sampai jumpa di petualangan seru lainnya. Dadah!